Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Astri Lestari dengan NIM 1901118 dari kelas 3D PGSD. Izin memperkenalkan diri, nama Fitri Rahmida, NIM 1902907. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmatika, NIM 1901036. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dawa Firdaus, NIM 1905323. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indri Indriani dengan NIM 1906026. Perkenalkan, nama saya Risma Yanti, NIM 1906054. Perkenalkan, nama saya Puja Widyaningrum dengan NIM 1905736. Saya di sini akan menjelaskan model pembelajaran PKN. Yang pertama ada pengertian. Menurut Bloom, pada tahun 1956, dalam buku Taxonomy of Educational Objective menegaskan bahwa aspek afektif adalah aspek yang menyangkut emosi, rasa, sikap, cinta, dan karsa. Atau aspek internal di dalam diri manusia yang meliputi rasa, cipta, dan karsa. Aspek inilah yang menjadi objek binaan proses pembelajaran PKN. Lalu ada aspek kognitif yang meliputi aspek yang berhubungan dengan pengetahuan dari manusia. Pengetahuan bisa bersifat fakta, konsep, dan generalisasi. Konsep dan generalisasi tersebut melalui mendengar, melihat, ataupun mengalami, dan ada pula kepribadian. Menurut Eri Sudewo dalam bukunya Best Practice Character Building menuju Indonesia lebih baik pada tahun 2011, mendefinisikan karakter atau kepribadian sebagai kumpulan sifat baik yang menjadi perilaku sehari-hari sebagai perwujudan kesadaran menjalankan peran, fungsi, dan tugasnya dalam mengemban amanah dan tanggung jawab. Selanjutnya ada pembelajaran interaktif. Maksud dari pembelajaran interaktif adalah suatu cara atau teknik pembelajaran yang digunakan guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, di mana guru menjadi peran utama dalam menciptakan situasi interaktif yang edukatif, yakni interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan dengan sumber pembelajaran dalam menunjang tercapainya tujuan belajar. Menurut Syah, pada tahun 1998, proses belajar mengajar keterlibatan siswa harus secara totalitas. Artinya, melibatkan pikiran, penglihatan, pendengaran, dan psikomotor. Dalam proses mengajar, seorang guru harus mengajak siswa untuk mendengarkan, menyajikan media yang dapat dilihat, memberi kesempatan untuk menulis, dan mengajukan pertanyaan atau tanggapan sehingga terjadi dialog kreatif yang menunjang proses belajar yang interaktif. Selanjutnya, ada klasifikasi model pembelajaran interaktif. Yang pertama, ada model berbagi informasi. Apa sih yang dimaksud dengan model berbagi informasi ini? Maksudnya adalah anak diberikan kesempatan untuk berkelompok, lalu mencari informasi dari buku atau sumber lainnya. Lalu guru memberi kesempatan lagi untuk menyampaikan hasil kajiannya. Yang kedua, ada model belajar melalui pengalaman. Yang dimaksud dari model belajar melalui pengalaman ini, pada model ini guru bertanya kepada siswa pengalaman apa saja yang pernah peserta didik lakukan yang sesuai dengan pembelajaran PKN tersebut. Lalu bisa juga membuat cerita tentang pengalaman yang sesuai dengan pembelajaran PKN. Yang terakhir, ada model pemecahan masalah, yang dimana guru menyajikan permasalahan yang memenuhi kriteria anak. Siswa berkelompok atau individual mengidentifikasi pola atau aturan yang disajikan. Siswa mengidentifikasi, mengeksplorasi, menginvestigasi, menduga, dan akhirnya siswa bisa memecahkan masalahnya dengan solusi-solusi yang telah mereka kaji. Selanjutnya, ada model pembelajaran langsung atau yang biasa disebut dengan direct instruction. Di
Sini terdiri dari 5 fase. Yang pertama itu menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Yang kedua, mempresentasikan dan mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan. Selanjutnya, ada membimbing, lalu ada mengoreksi pemahaman dan memberikan kesempatan latihan. Tugas guru mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang diterima oleh siswa sehingga dapat mempertahankan fokus mengenai apa yang harus dicapai oleh siswa. Pelajaran cooperative learning di sini terdiri dari 6 fase. Yang pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Yang kedua, menyajikan informasi. Yang ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar. Yang keempat, ada evaluasi. Dan yang terakhir, memberikan penghargaan. Di sini, tugas guru bertugas untuk mendorong siswa untuk saling berinteraksi dan muncul rasa saling membutuhkan yang juga ketergantungan positif. Selanjutnya, ada model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based instruction. Model pembelajaran yang berpusat kepada siswa dengan target hasil belajar pemecahan masalah dan menjadi pembelajar yang mandiri. Model pembelajaran berbasis masalah dapat dilaksanakan melalui 5 fase. Fase 1 adalah fase orientasi siswa pada masalah. Fase 2 mengorganisasikan siswa untuk belajar. Fase 3 membimbing penyelidikan secara individual dan kelompok. Fase 4 mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Fase 5 menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selain itu, ada juga tugas guru, diantaranya menjelaskan tujuan, memotivasi siswa yang terlibat aktif dalam pemecahan masalah yang dipilih, membantu siswa mendefinisikan tugas belajar, dan mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dan masih banyak lainnya. Model pembelajaran dengan pendekatan inquiry pada hakikatnya sejalan dengan gagasan John Dewey tentang prinsip-prinsip pembelajaran interaktif. Keberhasilan pembelajaran demokrasi dalam PKN sebagai suatu seni ditentukan oleh prinsip-prinsip pembelajaran interaktif model John Dewey, yakni menghormati dan penuh perhatian pada orang lain, berpikir kreatif, menghasilkan sejumlah solusi tentang masalah bersama, dan berusaha menerapkan solusi-solusi tersebut. Untuk menerapkan model pembelajaran inquiry tentang konsep demokrasi, misalnya, seorang guru dapat membuka dokumen standar isi, misalnya kelas 2 semester 2 tentang sikap demokratis sebagai berikut. Standar kompetensi 3 menampilkan sikap demokratis. Kompetensi dasarnya 1. Mengenal kegiatan bermusyawarah. 2. Menghargai suara terbanyak atau mayoritas. 3. Menampilkan sikap mau menerima kekalahan. Verluis mengemukakan bahwa kemampuan dasar sering disebut juga minimal package. Ditentukan oleh 1. Kebutuhan individu untuk memecahkan isu-isu dan masalah-masalah sosial dan politik yang mereka sedang dan akan hadapi. Dan 2. Isu-isu dan masalah-masalah yang telah menjadi topik dan agenda politik yang penting. Kemampuan dasar untuk pendidikan kewarganegaraan yang demokratis dirinci menurut 4 aspek. 1. Pengetahuan atau knowledge meliputi yang pertama ada konsep demokratis, konsep kewarganegaraan demokratis, hak dan kewajiban warga negara, dan masih banyak lainnya. 2. Sikap atau pendapat yang meliputi identitas nasional, menghormati demokrasi, memuji warga negara yang demokratis, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, yaitu keterampilan intelektual yang meliputi mengumpulkan dan menyerap informasi politik melalui berbagai media, pendekatan kritis terhadap informasi, kebijakan, dan berita. Lalu ada mengambil tanggung jawab dan masih banyak lainnya. Yang keempat, ada keterampilan berpartisipasi yang meliputi mempengaruhi kebijakan dan keputusan, mengambil bagian dalam diskusi politik, dan membangun koalisi dan bekerja sama dalam organisasi. Selanjutnya, 2 faktor yang sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pembelajaran demokrasi, yaitu yang pertama, situasi lingkungan tempat proses pembelajaran berlangsung, yang meliputi yang pertama ada jenis sekolah, yang kedua ada jenis pendidikan, yang ketiga ada masyarakat. Jenis sekolah yang dimaksudkan yaitu sekolah yang merupakan lembaga pendidikan formal yang sistematis dalam melaksanakan pembelajaran untuk mengembangkan potensi siswa. Yang kedua ada jenis pendidikan,
Di sini dimaksudkan pada pendidikan seperti apa yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, ada masyarakat. Dimaksudkan pada segala sesuatu yang berhubungan dengan interaksi yang berpengaruh pada perkembangan anak. Yang kedua, ada karakter sosial, ekonomi, dan budaya peserta didik yang meliputi. Yang pertama, ada karakteristik individu seperti usia dan jenis kelamin. Yang kedua, ada karakteristik sosial individu, status sosial ekonomi seperti pendapatan dan pekerjaan, dan tempat tinggal seperti perkotaan atau di pedesaan. Yang ketiga, ada karakteristik budaya seperti tingkat pendidikan, nasionalitas, sejarah, agama, dan juga etis. Selanjutnya, ada langkah-langkah yang dapat dikembangkan oleh guru untuk mengadakan proses pembelajaran demokrasi. Seperti yang pertama, ada merumuskan masalah yang akan dibahas dalam proses pembelajaran nanti. Yang kedua, ada menyajikan kata-kata atau istilah yang perlu diketahui oleh guru. Yang ketiga, ada menyajikan ide-ide yang perlu dipelajari. Yang keempat, ada memecahkan masalah. Yang kelima, ada menerapkan kemampuan yang telah dikuasai oleh guru dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya, ada pengembangan pembelajaran PKN di SD kelas tinggi. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih metode pembelajaran yang tepat untuk situasi dan kondisi pembelajaran tertentu. Yang pertama, tidak ada satu-satunya model pembelajaran yang lebih unggul, karena model pembelajaran memiliki kekurangan dan kelebihannya tersendiri. Kedua, setiap model hanya sesuai untuk pembelajaran sejumlah kompetensi tertentu dan tidak sesuai untuk pembelajaran kompetensi lainnya. Ketiga, setiap kompetensi memiliki karakteristik yang umum maupun spesifik atau khusus. Yang keempat, setiap siswa memiliki kepekaan yang berbeda-beda terhadap model pembelajaran yang diajarkan. Yang kelima, latar belakang kecerdasan, sikap, dan perilaku siswa memiliki perbedaannya. Keenam, setiap materi pembelajaran memerlukan waktu, sarana, dan fasilitas belajar yang berbeda-beda sesuai kebutuhannya. Yang ketujuh, setiap ketersediaan sarana dan fasilitas pembelajaran di sekolah biasanya berbeda dengan sekolah yang lainnya. Yang kedelapan, setiap guru memiliki kompetensi yang berbeda dengan guru lainnya. Beberapa model pembelajaran sebagai alternatif. A. Ada hakikat dari strategi, metode, teknik, dan model pembelajaran. A. Ada strategi pembelajaran. Teman-teman bisa melihat dalam PowerPoint di atas, ada beberapa hakikat dari strategi pembelajaran. Yang mana salah satunya menurut T. Rakajoni pada tahun 1983, yang mana strategi pembelajaran merupakan sebuah pola umum perbuatan guru siswa untuk mewujudkan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Nah, dalam menentukan strategi pembelajaran, kita harus menentukan terlebih dahulu pendekatan pembelajarannya. Nah, pendekatan pembelajaran sendiri merupakan sebuah fokus orientasi pembelajaran yang digunakan oleh guru dan siswa dalam proses belajar mengajar tersebut. Nah, terdapat ada dua pendekatan pembelajaran. Yang pertama, ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada siswa. Nah, di sini siswa dituntut untuk aktif dan guru hanya sebagai fasilitatornya saja. Kemudian ada pendekatan pembelajaran yang berfokus kepada guru. Nah, di sini guru yang bersifat aktif dan sebaliknya siswa yang bersifat pasif. Nah, menurut Abin Samsudin Makrum, ada 4 unsur strategi usaha yang mana jika diimplementasikan ke dalam strategi pembelajaran, maka ada beberapa yang perlu ditentukan. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran. Guru pertama-tama harus membuat tujuan pembelajarannya. Kemudian guru harus mempertimbangkan dan memilih pendekatan yang paling efektif dan efisien. Nah, selanjutnya itu menentukan
metode dan teknik yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar tersebut. Dan selanjutnya yaitu menentukan standar keberhasilan dalam proses belajar mengajar tersebut. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi itu merupakan sebuah rencana atau siasat dalam sebuah proses pembelajaran yang bertujuan agar tujuan yang diharapkan oleh guru tersebut atau oleh pendidik bisa atau dapat dimengerti oleh siswanya. Seperti itu. Dan bisa juga dikatakan bahwa strategi pembelajaran itu mengandung sebuah pendekatan, kemudian ada metode dan teknik pembelajaran. Selanjutnya yaitu hakikat dari metode dan teknik. Metode berasal dari kata method yang artinya cara. Jika dilihat dari sudut pandang pendidik, metode merupakan sebuah cara dalam menyampaikan sebuah materi pelajaran sehingga diharapkan para peserta didik dapat mengerti dan memahami apa yang disampaikan. Kemudian, jika dilihat dari sudut pandang peserta didik, metode merupakan sebuah cara dalam mengelola informasi yang diberikan oleh pendidik atau guru sehingga diharapkan para peserta didik dapat memahami informasi yang disampaikan oleh guru tersebut. Kemudian ada teknik. Teknik pembelajaran merupakan sebuah cara yang bersifat khusus. Mungkin di sini teman-teman masih merasa bingung cara membedakan antara metode dan teknik. Metode sendiri itu bersifat umum, sedangkan teknik sendiri itu bersifat khusus. Metode merupakan prosedural, sedangkan teknik itu merupakan sebuah implementasi dari metode itu sendiri. Nah, contohnya ada metode cooperative learning, di mana metode ini menekankan tentang kerjasama. Nah, maka tekniknya yaitu membuat sebuah kelompok berdiskusi. Nah, jadi kelompok diskusi ini merupakan implementasi dari metode cooperative learning sendiri, yaitu kerjasama. Nah, teknik pembelajaran sendiri itu berbeda-beda karena tergantung dari guru dan keadaan di lapangan. Jadi, mungkin dalam metode itu sama, tapi tidak setiap guru memiliki atau mengajarkan dengan teknik yang sama gitu. Jadi metode mungkin bisa saja sama, namun teknik itu bisa jadi berbeda karena teknik sendiri itu dipengaruhi juga oleh guru dan keadaan di lapangan, seperti itu. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang hakikat model pembelajaran. Secara umum, model diartikan sebagai suatu kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan. Menurut Udin Saripudin 1990, model pembelajaran diartikan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang mengorganisasikan secara sistemik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu yang berfungsi sebagai pedoman bagi perancang dan para guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Jadi, model pembelajaran diartikan sebagai suatu rencana mengajar yang memperhatikan pola pembelajaran tertentu untuk mewujudkan kondisi belajar yang memungkinkan siswa untuk belajar. Joyce and Well 1986 mengelompokkan 22 model dalam bukunya pada 4 rumpun, yaitu rumpun model pemrosesan informasi, model personal, model interaksi sosial, dan model behavioria. Yang pertama yaitu rumpun model pemrosesan informasi. Model pembelajaran yang memfokuskan pada kemampuan siswa sebagai peserta didik dalam cara untuk menguasai informasi. Orientasi pembelajaran menekankan pada kemampuan kerja otak dalam kapasitas berpikir kritis produktif. Kemampuan mengolah setiap objek pembelajarannya. Dilakukan dalam
dalam rumpun model pembelajaran pemrosesan informasi, yaitu berpikir induktif, latihan inquiry, pencapaian konsep, strategi mengingat dan menerima informasi, perkembangan kognitif, penyelenggara tingkat lanjut, dan sinektisa. Kemudian yang kedua yaitu rumpun model personal, berorientasi pada proses individu. Rumpun ini termasuk di dalamnya non-direktif dan peningkatan karya diri. Model yang termasuk adalah pengajaran non-direktif, latihan, kesadaran sistem konseptual, pertemuan kelas. Rumpun model interaksi sosial. Rumpun model sistem perilaku sering disebut teori belajar sosial, modifikasi perilaku, terapi perilaku, dan sibernetik. Rumpun model pembelajaran adalah hal yang menyangkut untuk diajarkan kepada anak didiknya, berupa sikap, pengetahuan, pola pikir, dan intelektual maupun kreativitas anak. Pada model ini, lebih menekankan usaha dan mengembangkan kemampuan peserta didik. Rumpun ini mencakup model-model belajar. Pertama, belajar tuntas dan pembelajaran terprogram, pembelajaran langsung, belajar melalui stimulus. Pertama, belajar tuntas adalah pembelajaran yang berdasar pada anggapan bahwa semua siswa dapat belajar bila diberi waktu yang cukup dan kesempatan belajar yang memadai. Terus, pembelajaran terprogram adalah pembelajaran yang merupakan salah satu dari berbagai metode pembelajaran yang disajikan oleh guru untuk mencapai tujuan khusus untuk pembelajarannya. Selanjutnya, pembelajaran langsung adalah pembelajar yang strategi untuk melatih siswa agar dalam belajar bisa sesuai dengan pengetahuan deklaratif dan prosedural yang sistematis. Dan yang terakhir, pembelajaran stimulus. Pembelajaran stimulus menurut behavioristik belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus rangsangan dan respon tanggapan. Model pembelajaran yang terkait dengan kurikulum yang diberlakukan yaitu pembelajaran yang berbasis kompetensi dan pembelajaran yang melalui pendekatan konseptual. Konsep dan hakikat pembelajaran konseptual. Pembelajaran konseptual atau conceptual teaching learning adalah konsep belajar yang membantu guru untuk mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi kehidupan nyata siswa dan memotivasi siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuannya di sekolah dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 7 komponen yang menjadi landasan filosofi CTL. Pertama adalah konstruktivisme, merupakan landasan berpikir filosofi pendekatan CTL, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia